Halo, nama saya Dos Meranam dari Malhotra. Sukriya sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama saya. Jadi kali ini kita akan belajar bahasa India part 2. Jadi yang kemarin-kemarin itu kita sudah belajar bahasa India part 1, di mana pada part 1-nya itu saya membahas tentang kata ganti pemilik, kata ganti orang, nama hari, terus kemudian nama-nama warna, kemudian kata ganti tak menentu. Ya, itu yang di part 1 kemarin, guys. Terus kemudian yang untuk di part 2 ini saya akan membahas tentang kata sambung, waktu, kata keterangan, anggota keluarga dengan arah atau tempat, ya guys. Oke, jadi guys, sebelum kita lanjut, mungkin saya akan sampaikan buat kalian juga yang ingin terus melihat pemberitahuan tentang part-part selanjutnya. Part 3 nanti akan tayang juga, tapi setelah part 2 tayang juga, guys, tentunya kan. Terus kemudian buat kalian yang mau melihat pemberitahuan untuk part 3-nya tayang nanti, tinggal kalian subscribe channel saya, gratis loh. Jangan hitung-hitungan untuk subscribe, silahkan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Pokoknya guys, kita akan belajar semua bahasa-bahasa India sampai kita tahu bahasa India dan bisa kita langsung pergi ke India, guys. Silahkan belajar bahasa India bersama saya dari part 1 sampai part selanjutnya. Tidak perlu lama-lama lagi, guys. Kita mulai dari kata sambung. Kata sambung di sini ada banyak macam ya, guys. Kita mulai dari kata sambung dan. Kata sambung dan itu dalam bahasa India itu yaitu aur. Ditulisannya tetap ya, guys. Tulisannya tetap aur, dibacanya juga aur. Oke? Aur. Terus kemudian kita lanjut lagi. Ada juga sebenarnya untuk dan itu bisa juga kalian menggunakan tatha. Bisa kalian menggunakan tatha, tulisannya T-A-T-H-A-A, tapi dibacanya tatha. Oke guys, itu juga bisa berarti juga dan, guys. Tergantung kalian mau pakai aur atau mau pakai tata. Kemudian guys, kita lanjut dengan kata sambung tapi. Tapi itu dalam bahasa Indianya itu likin. Tulisannya kin, tapi dibaca likin. Terus kemudian kita lanjut lagi kata sambung atau. Kata sambung atau bisa itu dalam bahasa Indianya itu ya. Ya, tulisannya Y-A-A, dibacanya juga tetap ya. Oke guys. Terus kemudian kita lanjut di kata sambung jika. Jika itu dalam bahasa India itu agar. Tulisannya agar, tapi dibacanya tetap agar juga, guys. Terus kemudian kita lanjut ke kata sambung berikutnya karena. Kata sambung karena itu dalam bahasa Indianya itu kyunki, tapi tulisannya K-Y-U-N-K-I, dibacanya kyunki, guys. Oke, terus kemudian kita lanjut lagi karena itu. Tadi kan kita bahas itu karena. Beda itu karena dengan karena itu. Kalau karena itu dalam bahasa Indianya itu isliye. Tulisannya IS tetap sama isliye seperti ini, guys. Isliye, dibacanya juga tetap isliye. Oke, lanjut guys, kita lanjut kepada kata sambung sebagai, seperti, itu dalam bahasa Indianya JC, bacaannya JC, tapi tulisannya Jaisa. Itu adalah arti dari seperti atau sebagai, guys. Jaisa. Kemudian kita lanjut di kata sambung berikutnya, yaitu kata sambung jadi atau begitu. Dalam bahasa Indianya itu dibaca peer. Tulisannya PHIR, dibacanya peer. Terus kemudian guys, kita lanjut ke kata sambung berikutnya, lalu atau kemudian. Lalu atau kemudian itu dalam bahasa Indianya itu kibat. Tulisannya K-E spasi bat, tapi dibacanya kibat. Oke guys, kita lanjut ke kata sambung berikutnya. Kata sambung hingga atau sampai. Hingga atau sampai dalam bahasa India itu aptak. Dibaca aptak, tulisannya abtak. Kita lanjut ke sebelum. Sebelum itu dalam bahasa Indianya itu sepehle. Terus kemudian lanjut di belakang. Kipice, dibaca kipice, tulisannya KPC, dibaca kepice. Oke guys. Terus kemudian lanjut kita ke samping. Lanjut di samping itu bahasa Inggrisnya itu kibaga, tulisannya kebaga, dibaca kibaga. Terus kemudian kita lanjut ke kata sambung bersama. Kalau kata sambung bersama, guys, bahasa Indianya itu kisat. Dibaca kisah, tulisannya itu KESAATH, ada hanya di belakang, guys. Itu artinya bersama atau bisa dibaca dengan kisat. Kita lanjut ke kata sambung tanpa. Kata sambung tanpa itu dalam bahasa Indianya itu kebina. Bukan kebinaria ya, guys, tapi kebina. K spasi bina. Itu dalam bahasa India itu artinya tanpa. Oke guys, terus kemudian kita lanjut ke kata sambung berikutnya, yaitu kata sambung masih. Masih itu dalam bahasa Indianya abi. Tulisannya itu ab spasi bi, tapi dibaca sambung saja, guys, abi. Terus kemudian kita lanjut
guys, kita lanjut untuk kata sambung berikutnya. Untuk itu dalam bahasa Indianya kelie. Ke spasi lie dibaca kelie. Terus kemudian guys, kita lanjut lagi di kata sambung berikutnya dalam bahasa Indianya itu bitar. Bitar tulisannya betar, tapi dibacanya bitar, guys. Terus kemudian lanjut kecuali. Kata sambung kecuali itu dalam bahasa Indianya alawa. Tulisannya alafa, tapi dibacanya alawa. Oke, guys. Sampai di situ dulu untuk kata sambung, guys. Sekarang kata waktu. Waktu kita mulai dari hari ini. Hari ini itu dalam bahasa Indianya aj. Terus kemudian pagi ini aj suba. Kita lanjut lagi ke siang ini itu. Jadi pakai ini itu tambahkan saja aj guys. Beda dengan hari ini tadi. Kalau hari ini kan dia cuma pakai aj saja. Tapi kalau misalkan pagi ini, siang ini, dia itu harus awalnya itu harus pakai kata aj guys di awalnya. Seperti yang tadi kan pagi ini aj suba. Kalau siang ini itu guys aj dupahar. Dupahar itu dibaca tulisannya dopahar, tapi dibacanya dupahar guys. Oke, kemudian kita lanjut sore ini ajam. Tulisannya aaj spasi sham. Jadi dibacanya ajam itu sore ini guys. Kalau malam ini bahasa Indianya itu ajrat. Aj spasi raat, tapi dibacanya ajrat seperti itu guys. Oke. Kemudian untuk besok atau kemarin itu kal. Bukan seperti lal. Kalau lal itu kan kemarin di sini. Kalau ini dia kalau besok atau kemarin itu dia kal, tinggal digantikannya guys, kal. Terus kemudian kita lanjut lagi guys. Seperti yang saya jelaskan dulu guys untuk masalah ini. Kalau keterangan waktu ini kan ada keterangan waktu hari ini dan keterangan waktu kemarin-kemarinnya guys. Kalau misalkan untuk hari ini kan di awalnya tadi dibaca diawali dengan kata aj. Tetapi kalau misalkan untuk kemarin-kemarinnya itu harus ditambahkan kal di awal kalimatnya. Contoh kan seperti tadi, besok pagi kal suba. Pagi kan suba, jadi ditambahkan saja kal di awalnya, kal suba. Besok siang kal dupahar. Besok sore kal sam. Besok malam kal rat guys. Seperti itu, dia tinggal tambahkan saja kal dengan aj, tergantung perbedaannya. Kalau hari ini berarti aj, kalau besok kemarin itu dia pakai kal guys. Oke, kita lanjut lagi, kita lanjut minggu ini. Kita lanjut ke minggu ini. Kalau minggu ini dalam bahasa Inggrisnya itu is hafte. Minggu ini. Kalau bulan ini ishmahine. Kalau tahun ini ishal. Minggu lalu pichlin hafte. Tadi kan saya sudah bahas ini kemarin dengan yang lalu. Kalau yang lalu guys, kalian tinggal tambahkan saja pichle. Jadi awalnya tambahkan, misalkan minggu lalu pichle hafte, bulan lalu pichle mahine, tahun lalu pichle sal. Oke guys, minggu lalu juga kalian bisa pakai pichle hafte. Oke guys. Setelah itu kita lanjut lagi pada depan. Kan beda minggu kemarin, minggu depan, minggu lalu itu beda. Kalau misalkan untuk depan, guys, dia itu keterangan depannya itu pakai kan agle. Misalkan minggu depan agle hafte, bulan depan agle mahine, tahun depan agle sal. Seperti itu guys. Jadi saya ulangi kembali supaya kalian bisa membedakan. Ada 4 keterangannya untuk menyambung ini. Itu pertama tadi tambahkan aj di awalnya, kemudian tambahkan kal, kemudian tambahkan pichle dengan tambahkan agle. Saya ulangi kembali. Kalau misalkan ini dia itu pakai aj, contoh seperti tadi ya guys, pagi ini aj suba. Oke guys, kita lanjut ke kata waktu berikutnya itu seringkali. Seringkali itu dalam bahasa Indianya aksar. Aksari si dunia me. Seringkali dalam dunia. Dalam dunia ini seringkali dalam dunia terjadi guys. Aksari si dunia me. Saya ulangi, seringkali itu bahasa Indianya itu aksar guys. Terus kemudian kita lanjut lagi. Sekarang abi dibacanya abi, abi. Terus kemudian kita lanjut lagi di kata berikutnya. Sampai hari ini ajtak itu sampai hari ini. Terus kemudian pada waktu sekarang atau pada zaman sekarang, pada saat ini ajkal tere mere pyare se ki jawane pal acha. Ajkal pada waktu sekarang, ajkal pada waktu sekarang. Terus kemudian kadang-kadang kabi
Kabi kusi, kabi gam. Kadang bahagia, kadang sedih. Kabi. Jadi kabi itu dalam bahasa Indahnya itu kadang-kadang guys. Kalau misalkan tidak pernah, kabinehi. Kabinehi. Tidak pernah, kabinehi. Oke, kemudian kita lanjut guys. Kita lanjut kalau lusa, lusa parson. Parson. Parson tulisannya parson, dibacanya parson guys. Oke, kemudian kalau harian, rose. Kisi rose tume. Mulakate hogi, kisiro itu tumne. Iya, itu artinya seharian di sini, guys. Oke, kemudian kalau setiap hari hardin, kalau setiap bulan harmahina. Oke, jadi guys, yang ini itu kalau setiap itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan every. Kalau dalam bahasa India itu dia kalian pakaikan har, jangan pakaikan every. Every, contoh, setiap hari hardin, setiap bulan harmahina, setiap tahun harsal, setiap minggu har hafta, selamanya hamesha ke liye. Kalau selamanya guys, hamesha ke liye. Oke, tulisannya hamesha ke liye. Selamanya itu artinya guys. Terus kalau misalnya tiap hari apa? Tiap hari itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pratidin. Pratidin. Agak susah ya guys. Pratidin. Tulisannya pratidin, tapi dibacanya pratidin guys. Oke, kemudian langsung bulanan. Yang punya cicilan bulan-bulanan guys. Kalau misalkan kalian mau sebut bulanan dalam bahasa India itu masih guys, itu bulanan. Kalau mingguan apa? Satahik. Satahik itu mingguan dalam bahasa Indianya guys. Satahik, mingguan. Oke guys, selesai untuk waktu. Sekarang kita lanjut ke kata keterangan. Untuk kata keterangan guys, kita mulai dari kata keterangan dekat. Dekat itu dalam bahasa Indianya itu guys, nazdik. Dekat, nazdik. Tulisannya nazdeek, tapi dibacanya nazdik guys. Oke. Terus kemudian kita lanjut jauh. Dur. Dure. Dur. Itu jauh guys. Tulisannya door, bukan pintu ya guys, tapi door. Kalau dalam bahasa Inggris itu door, pintu artinya guys. Tapi kalau dalam bahasa India itu tulisannya memang door, tapi bacanya dur, artinya jauh guys. Jadi bedakan ya guys. Oke, kemudian guys kita lanjut ke kata dengan nyaringnya seperti suara. Misalkan kalian puji seseorang, suaranya dengan menyanyi dengan nyaringnya, kalian bisa langsung bilang zorse. Artinya itu dengan nyaringnya guys. Oke, kalau misalkan lagi sunyi, dalam bahasa Indianya itu dengan sunyi itu cupcap. Cupcap kese te abte kuch he boleh na la cupcap. Oke, kemudian kita lanjut guys. Selalu itu sudah saya sebutkan tadi. Hamesa itu artinya selalu. Kalau bukan hamesa juga kalian juga bisa pakai sada. Hamesa atau sada itu artinya selalu. Oke guys. Kemudian kita lanjut lagi ke kata segera. Segera ini hampir sama juga dengan bahasa Indonesia guys. Segera itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indahnya itu segera. Segera juga, cuman dia membedakannya itu SHEEGRAA. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu SEGERA, segera. Bukan segera. Kalau dalam bahasa Indonesia segera, tapi dalam bahasa Indonesia segera guys. Oke guys, kita lanjut ke kata keterangan selanjutnya, yaitu setelah atau akhir. Setelah atau akhir itu dalam bahasa Indianya masih akhir juga guys, akhir. Cuman yang bedakannya kalau dalam bahasa Indonesia kan A-nya 1, kalau dalam bahasa Indianya 2, akhir. Itu juga sama artinya akhir. Terus kemudian kalau di bawah niche, tulisannya niche tapi dibacanya niche. Oke guys, kita lanjut. Kalau misalkan di atas itu bahasa Indianya upar, tulisannya upar. Kalau di sini idar, kalau di sana udar. Saya ulangi, idar itu dalam bahasa Indianya di sini, udar di sana. Pernah dengarkan lagu idar chala me udar chala, jane kahame idar chala, di sini, di tempat ini. Oke guys, kemudian kita lanjut kira-kira. Kira-kira itu dalam bahasa Indianya itu lagbak guys. Terus kemudian dengan segera turan. Dengan segera itu dalam bahasa Indianya itu turan. Kalau tiba-tiba itu guys bahasa Indianya itu acanak, tiba-tiba. Oke guys. Kemudian kalau sewaktu-waktu bahasa Indianya jabi, sewaktu-waktu atau kapan-kapan bahasa Indianya jabi. Kalau misalkan benar-benar sachmuch. Kalau diam-diam cipkar, bisa juga cup diam bisa, cipkar bisa, cup juga bisa. Oke guys, kemudian kita lanjut pada mulanya pehle, tulisannya pahle tapi tulisannya pahle tapi banyak pehle guys, itu artinya pada mulanya. Terus kemudian kalau misalkan
Memang dalam bahasa Indianya itu seperti apa? Memang bilkul. Bilkul. Jadi kalau kalian pernah mendengar kata bilkul, itu artinya memang guys dalam bahasa India. Oke, kemudian kalau misalkan secara kebetulan bahasa Indianya itu asmat guys. Asmat. Oke guys, kemudian kita lanjut, karena itu bahasa Indianya itu tadnasar. Sebenarnya fastafme dengan agresif akramak. Di depan itu age piche dolekar, di depan atau lebih dulu guys. Oke guys, kita lanjut, kita kata sangat, misalkan sangat mencintaimu. Sangat itu dalam bahasa Indonesia itu guys, tulisannya bahut tapi dibaca bahot. Dibacanya bahot. Misalkan kalau dia sangat mencintaimu, bahot piar karte. Itu artinya guys, bahot itu artinya sangat kalau dalam bahasa India. Terus kemudian kalau misalkan kata keterangan pasti itu bahasa Indianya, kalau pasti bahasa Indianya zarur. Tulisannya zaror tapi dibaca zarur. Terus kemudian buat kalian yang ingin mengucapkan kata dengan hati-hati, kalau dalam bahasa India itu kalian bilang Dianse. Itu dalam bahasa Indonesia guys, Dianse. Oke guys, sekarang kita lanjut di anggota keluarga guys. Jadi buat kalian yang ingin memanggil ayah, ibu, adik, dan lain sebagainya, sekarang kita akan belajar nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Indonesia seperti apa. Keluarga dalam bahasa Indonesia pariwar. Kalau ibu, mata bisa, mam bisa. Terus kemudian saya ulangi, mata bisa, mom bisa juga seperti biasa, atau juga model bisa juga kalian gunakan itu kalau di India guys. Terus kemudian ayah itu kalian bisa panggil pita bisa, dedi bisa, pita, dedi bisa kalian gunakan itu. Terus kemudian kalau saudara laki-laki dalam bahasanya itu bai bisa, bahia, bai tulisannya bai, dibacanya bai, itu artinya saudara laki-laki. Kalau saudara perempuan itu guys, bahan, saudara perempuan tulisannya bahan. Terus kemudian anak laki-laki, beta, merah betahe, tum betahe, itu artinya putra saya ya guys, beta. Jadi kalau putra beta, kalau perempuan beti, putra beta. Bahasa Indianya kalau putri beti guys. Terus kemudian kalau misalkan kakek dalam bahasa Indianya itu nana. Kalau nenek, neni. Saya ulangi kembali, kalau kakek nana, kalau misalkan nenek neni, atau juga kalian bisa gunakan dada, dedi, itu sama-sama saja. Kakek, nenek, nana, kakek, neni, nenek, dada, kakek, dedi, nenek. Kita lanjut guys, kalau misalkan kakak perempuannya ibu, moshi, tulisannya moshi, dibacanya moshi. Kalau kakak perempuannya ayah, dibacanya boa, dibacanya boa. Itu tulisannya tidak boa juga, itu artinya kakak perempuannya ayah kalau bahasa Indianya guys. Kalau misalkan kakak laki-lakinya ibu, itu bahasa Indianya mama. Kalau paman, caca, raju caca, kam. Itu artinya raju caca, paman raju. Jadi guys, bahasa Indianya paman itu caca. Kalau bahasa Indianya bibi, itu caci. Jadi tinggal diganti. Kalau misalkan di akhirannya a, itu berarti laki-laki. Kalau di akhirannya i, berarti perempuan. Contoh, caca paman, caci bibi, nana kakek, nani nenek guys, seperti itu. Oke guys, jadi sekian dulu perjumpaan kita untuk belajar bahasa ini di part 2. Jadi sampai ketemu di part 3-nya. Jadi jangan lupa subscribe untuk bisa melihat part ketiganya. Bye bye.